Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair wa ibtigha' wajhillah wardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk hadir di Majlis Al-Anwar. Ya meskipun ya mungkin capek, dan insya Allah dengan berkah dimudahkan langkah kita hadir majlis, insya Allah juga akan dimudahkan langkah kita ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Dan setiap orang itu penyebab masuk surganya bisa macam-macam. Mungkin saja Pak Freddy sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, cuma karena berkah live streaming, kuota yang dikeluarkan bisa masuk surga. Ya, Pak Bobby mungkin nggak diterima semuanya, cuma berkah ngupload di YouTube, insya Allah bisa masuk surga. Pak Herman ya meskipun nggak sholat 5 waktu, misalkan misalkan ya Pak Herman nggak sholat 5 waktu, kerjaannya cuma ngerokok, tapi bisa masuk surga karena apa? Bisa menyenangkan jamaah, bisa memberikan motivasi. Bisa. Begitu juga tim hadrah ini ya yang hadir, mungkin amal-amal yang lain nggak diterima, cuma karena keikhlasannya klotak kludung, insya Allah masuk surga. Tapi cuma main banjari tok ngono di dalam itu. Ya. Yang lain jamaahnya sudah seneng-seneng sama bidadari, iki main banjari tok ngene ya. Nggak selesai, nggak apa-apa ya, insya Allah. Tapi semuanya akan kumpul di surga. Amin ya Rabbal. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pembahasan buku 99 tanya jawab seputar sholat, dan kita sudah sampai kepada poin ke-8, yaitu bagaimana cara meluruskan shaf ketika kita sholat. Ketika kita sholat, maka salah satu anjuran bagi kita yang sholat berjamaah adalah meluruskan shaf. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat berjamaah dengan para sahabat, maka beliau itu mengatakan kepada para sahabat, aqimu sufufakum, luruskan, tegakkan shaf kalian. Jadi Rasulullah mengatakan luruskan, tegakkan, rapatkan shaf kalian. Fa inni arakum min wara'a dhahri, karena sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang pundakku. Akhirnya ketika Rasulullah mengatakan luruskan, rapatkan, tegakkan shaf kalian, kemudian diceritakan wa kana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Ada satu sahabat yang kemudian karena mendengar perkataan Rasulullah langsung merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Tapi di sini disebutkan cuma ahaduna, satu yang melakukan, tidak semuanya. Cuma satu ingin mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita lihat ada kelompok yang misalkan sholat sampai merapatkan seperti itu, bahu, kaki, ada kan? Nah, itu mungkin pakai dalil hadis ini, karena melihat satu orang yang sampai seperti itu. Tapi terkadang di antara kita itu ada yang risih, ketika kaki itu dirapatkan itu ada yang risih, sehingga ketika risih sholat itu menjadi gak khusyuk. Ada di sini? Nah, ketika itu membuat gak khusyuk, maka sebaiknya ya dihindari. Minimal yang dirapatkan itu bahu. Kaki gak perlu dikejar-kejar, dikejar terus kanan. Yang kanan terus geser. Gak perlu seperti itu. Aturan berdiri sudah jelas. Ya, biqadri sibrin, kita berdiri ketika sholat itu dengan ukuran sejengkal. Jangan terlalu mekangkang. Kadang-kadang ada yang sampai lebar, betul? Nah, itu gak sunnah.
sunnahnya cuma biqadri sibrin, sejengkal. Gak usah terlalu lebar, gak usah ngejar-ngejar kakinya orang, gak usah nyari-nyari kakinya orang. Karena kita sholat bukan untuk mencari kaki, tapi untuk mencari ridho Allah. Wis standar gitulah. Dan berhubungan dengan shaf ini tidak hanya berhubungan dengan masalah sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, man wasala shaffan wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah menyambung hubungan dengannya. Ini hubungan shaf ini juga ada hubungannya. Siapa yang memutus shaf, maka Allah memutuskan hubungan. Siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambung hubungan dengan kita. Makanya jangan sampai renggang. Ya, renggang itu maksudnya gimana? Ya masih bisa dilewati. Karena misalkan ada satu kosong, terus belakangnya nggak maju ke depan, maka yang di belakang itu nggak mendapatkan pahala jamaah. Eman. Ya, contohnya seperti ini. Saya minta tolong Raffi, minta tolong berdiri Vi sama Faris. Coba berdiri kayak mau sholat, ngadep ke depan. Coba minta tolong. Di kosong situ, biar ibu-ibu juga ngelihat. Nah, celananya nggak usah dilepas. Sarungnya dilepas nggak apa-apa. Oke, coba ngadep ke barat. Dua-duanya ngadep ke barat. Barat mana barat? Barat. Nah, coba. Kamu ngatur shaf gimana? Coba rapatkan bahu. Bahu. Kaki coba dibuka sejengkal. Ukur semuanya. Diukur sejengkal. Pakai tanganmu. Terus rapat. Jangan sampai kosong. Nah, jadi harus rapat. Kalau misalkan ukurannya sama tinggi, bahu ketemu bahu. Jangan sampai renggang. Coba Raffi agak geser ke kanan, yang Faris tetap. Terus. Nah, ini kosong. Ini fadilah shaf hilang nanti. Nanti akan ada apakah anak kecil itu memutus shaf? Kadang-kadang kan ada jamaah dewasa, anak kecil, jamaah dewasa. Karena kalau misalkan ada kosong satu orang, maka yang di belakang, shaf berikutnya yang di belakang itu nggak mendapatkan fadilah. Termasuk saat sholat berjamaah. Yang pernah mungkin mengikuti kajian di Baitur Rahman, ibu-ibu ada yang ikut? Ya, ibu-ibu yang di Baitur Rahman saya praktekkan. Yang tak prank itu Pak Sentot gak hadir. Jadi harus rapat, coba rapat. Nah, satu orang lagi minta tolong, coba Fadol. Dol maju dol, cok makan tok dol. Maju, ayo Fadol di sebelahnya lagi. Sudah dah minummu. Coba rapat Fadol. Rapat. Nah, tidak ada celah untuk dilewati. Kita tidak berpatokan kepada sajadah. Kalau seandainya sajadahnya lebar, wes ikhlaskan untuk diinjak oleh jamaah yang lain. Seandainya si Raffi batal, maka Raffi keluar karena batal. Nah, kalau di belakangnya Raffi yang kosong itu ada orang, anggap Raffi di belakangnya, jamaah lain kamu di situ, ya. Maka yang maju adalah yang tepat di belakangnya. Kamu agak maju, mundur. Di situ, pas di belakangnya yang kosong. Ketika kosong, jangan geser ke kiri terus atau ke kanan semuanya, tapi yang belakang yang mengisi. Berarti yang maju adalah Raffi. Cara majunya satu langkah tutup, satu langkah tutup, satu langkah tutup, satu langkah tutup. Tidak langsung berjalan 3 langkah berturut-turut, karena kalau 3 langkah berturut-turut maka sholat kita batal. Begitu juga ketika kita nggaruk gatel, jangan sampai gerakan tangan besar ini lebih 3. 1, 2, 3 batal. Tapi dicicil. 1 sik gatel. 1 lagi gatel. Pak Herman gatel, garukkan. Yo cowok ya, nek orang yang lain sing gatel nggak usah digarukkan, biarkan garuk sendiri.
Ganjane. Ya, jelas sampai di sini? Oke, kembali Raffi, Faris sama Fadol. Jadi diatur benar-benar softnya, dirapatkan, ditegakkan. Bahkan dikatakan soft ini juga berkaitan dengan hati orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai memeriksa celah-celah saf dari satu sisi ke sisi yang lain. Sampai dicek. Nah, kalau Umar bin Khattab cara ngeceknya ya enggak kayak gitu. Langsung pedang, enggak lurus langsung seret. Wes. Patah kaki itu. Kalau enggak lurus, itu kalau Sayyidina Umar cara meluruskan saf luruskan, ono sing mecungul dikit. Seret di garis, langsung patah semuanya. Nah, kalau kita kan ya enggak kayak gitu. Nah, Rasulullah itu sampai apa? Melihat apakah masih ada celah-celah, kalau ada celah-celah diatur. Kayak penjaga gawang. Ya, saat tendangan bebas diatur, sampai diatur seperti itu. Kemudian dikatakan yamsahu sudurana wa manakibana. Kemudian Rasulullah itu mengusap dada dan bahu kami, wa yaquluh, dan beliau berkata, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah sampai tidak lurus, karena itu menyebabkan hati kamu nanti akan berselisih. Makanya imam-imam biasanya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan shaf, karena lurusnya shaf itu adalah merupakan sebagian dari kesempurnaan salat. Kecuali kalau misalkan dalam keadaan darurat. Contoh saat corona sudah ada peringatan dari pemerintah. Tentunya pemerintah itu memberikan peringatan karena sudah ada dokter-dokter ahli bahwa ini menular kalau lewat sentuhan dan lain sebagainya. Maka akhirnya diperintahkan untuk jaga jarak. Enggak apa-apa. Jarak 1 meter gak apa-apa kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, langsung satu soft penuh, soft 2 penuh, soft 3 penuh, soft 4 penuh. Terus ada yang batal keluar ini, ada yang kosong, wajib maju terus. Kalau sampai ada satu soft, di soft pertama ada kosong dibiarkan, maka soft belakangnya itu nggak dapat fadilah jamaah. Coba, kasihan apa enggak kira-kira? Kasihan. Juga ada aturan nanti saat masjid itu, masjid, musola, orang yang sholat di luar masjid, ini kan ruang utama. Orang yang sholat di serambi, itu juga ada aturannya supaya mendapat fadilah sholat berjamaah. Kalau misalkan dia bisa menuju kepada imam, orang yang sholat di luar bisa menuju kepada imam tanpa mundur, maka dia dapat sholat jamaah, pahala jamaah. Tapi kalau masih mundur, maka gak dapat pahala jamaah. Contoh, sholatnya di sini, di depan, tapi di luar. Faham maksudnya? Ketika mau ke imam harus mundur, seret. Itu gak dapat pahala jamaah orang yang nge-soft di sini. Ya masa lewat depannya imam? Enggak lah, harus lewat belakangnya imam. Pokoknya bagaimana mau menuju ke imam itu pakai mundur, gak dapat. Orang yang di lantai 2, paham maksudnya? Lantai 2, kalau mau menuju ke imam, dia harus mundur, paham? Itu gak dapat pahala jamaah yang di atas itu. Cuma sah, tapi gak dapat pahala berjamaah. Tetapi kalau misalkan turunnya itu tangganya ada ke depan gini, ini lantai 2 dikasih tangga, meskipun nggak dilewati, cuma sebagai formalitas, paham maksudnya? Tapi tetap untuk naiknya lewat belakang, ada formalitas untuk turun, maka sah. Nah kayak gitu, ya kayak di MSA, ya di sini. Kalau sampai di menotok itu ke toilet, yang di situ itu nggak dapat pahala jamaah. Supaya dapat pahala jamaah, pas di pintu ke belakang. Ada aturannya. Kalau di Baitur Rahman itu di depan ada pintu ya, aman itu. Baitur Rahman pas di soft 1 itu ada pintu, jadi bisa itu. Orang meskipun di luar bisa. Jadi ada aturannya juga. Nggak sembarangan ikut berjamaah dapat pahala jamaah, nggak sembarangan. Karena membangun musola, membangun masjid itu ya nanya ya. Kalau arsitek itu belum tentu tahu tentang ini nanti dapat pahala jamaah apa enggak. Nah, ini dapat nggak? Wes dibangun, yang penting sesuai
Oke. Nggak bisa, itu bukan pintu. Pintu itu nggak ada pembatas, jadi bisa lewat biasa. Itu kalau dilubangi aman. Kan ada jendela depan itu kan, itu bawah itu kan ada dindingnya ya Pak Freddy ya bawah. Nah itu dihilangkan, aman. Itu jadinya pintu. Jadi yang di luar itu jadinya mendapat pahala jamaah. Makanya nanti kalau telat jangan di situ. Minimal Pak Edi kalau telat datang biar dapat pahala jamaah di lurus pintu. Jadi supaya ketika maju untuk menuju imam tidak pakai mundur. Tidak dapat pahala belas atau dapat dikit Ustaz? Ya dapat pahala sholat biasa. Ya, sholatnya sah, cuma nggak dapat pahala berjamaah. Dapat pahala sholat. Jamaahnya yang hilang, meskipun niatnya berjamaah. Jadi itu salah satunya. Kalau bahasanya paling belakang itu di belakang yang kosong itu dia nggak perlu untuk maju. Yang satunya lagi belakang itu nyerong nggak apa-apa. Untuk membantu karena belum tentu yang di belakangnya tepat itu ngerti. Ya, iki kok nggak maju-maju. Langsung aja nyerong jalan, tapi ya aturan berjalan tetap satu langkah, satu langkah, satu langkah. Kadang-kadang kayak gitu. Kan kasihan yang di belakang itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Mas Arif ya. Ini dari Medaeng, tahu Pak Herman? Oh, Mas Arif Medaeng. Iya, baru keluar dari penjara ya. Oh enggak. Enggak, ayo Mas Arif. Biasanya kan shot belakang itu kan kosong. Kosongnya itu maknya jatuh dua menu yang ketiga itu. Biasanya ambil tengah, biasanya ada yang ambil pojok. Oh, tengah ini datang Pak. Itu ngambilnya yang tengah. Oh, Soalnya pasti putus. putus gara-gara ada yang paling kanan gitu ya. Iya. Terus yang ngerti di tengah. Ya, Nah, yang tengah ada yang ada yang di pinggir kanan mojok sana ya. Berarti yang mojok itu kan nggak tahu cara mengatur soft. Yang benar ketika kita mengatur soft diawali dari tengah. Ketika ada posisi seperti itu, ada yang di sana karena memang dia nggak ngerti. Terus ada yang di tengah, maka Mas Arif datangnya ke tengah. Seandainya tengah nggak ada, cuma di pojok sana, jangan di pojok, tetap ke tengah sesuai dengan aturan. Dia nggak dapat, Mas Arif yang dapat, gitu. Tetap sesuai aturan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, Bu Yasmin. Assalamualaikum. Ibu-ibu sudah? Hah? Oh sudah tua. Gak sholat. Oh, oh ngasih tahu ya. Apalagi sudah tua gitu ya. Ada alamatnya, ada alamatnya. Ya, Bu Yasmin lagi sholat subuh, ada orang tua datangnya telat, ya karena mungkin telat langsung duduk. Akhirnya apa yang harus dilakukan Bu Yasmin? Apa Pak Herman? Ya Bu Yasmin harus tanggung jawab. Ya, minimal bertanya, Bu sudah sholat? Ya, Bu sudah sholat. Tapi jangan langsung suudzon, karena jangan-jangan dia sudah sholat di rumah, pengen duduk di masjid, bisa. Atau karena sudah selesai, saat pulang dia mau sholat di rumah. Bu sudah sholat, gitu saja. Ya, apapun jawabannya, ya sudah. Ini sudah selesai, monggo kalau mau sholat sendiri. Kalau jawabannya enggak, nanti di rumah, ya sudah aman. Tugas kita itu kan menegur. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan. Loh, Pak Herman sudah sholat. Nah, tanyakan, nggak apa-apa. Ya Pak Herman kalau pas lagi nongkrong, tinggal tak sapa. Pak Herman, paling aduh, Ustadz nyapa. Minimal itu wis tertegur. Herman sudah sholat, sudah diwakili. Oke, Pak. Sebentar, itu sudah selesai, Bu Yasmin? Bu Yasmin sudah negor? Belum, nanti ditegur. Gak usah ya, kalau sudah pulang. Ke Pak Freddy. Pak Freddy. sering itu kan satu kita datang, kita merapatkan habis sholat, kita lihat di depan itu ternyata renggang. Mau maju juga tanggung karena kan banyak kan. Itu gimana tuh? Nah, Ya SMS itu Pak bisa nggak? SMS Pak Takim. Bisa nggak masuk Pak Freddy? Ya kadang-kadang kan
Sempit ya, wes gak iso. Banyak kan yang kakinya gini dulu. Ah. Terus karena risih akhirnya mereka gini. Ah. Kan tambah renggang akibatnya. Itu nggak bisa dimasuki. Ya kalau dipepet digeser bisa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa dipepet, pepet, masuk aja. Itu pasti geser itu, nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa. Jadi misalkan agak rapat antara setengah ya, bisa nggak bisa gitu. Wes, kalau masih seandainya Pak Freddy masuk dia bisa bergeser dikit, masuk aja. Kenapa? Nanti itu kesempurnaan soft. Masalah hubungannya kayak gitu. Iya makanya kan dibilang waduh olah siji. Ya itu. Berani ndak kan gitu kan? Masalahnya berani ndak kan gitu masuknya. Ada juga di mana ya kemarin saya makmum di Sepanjang pas nyari takjil gratis itu sama Dani, ya Dan ya? Sama kamu ya? Yang nyari takjil gratis, yang kamu nggak dapat takjil? Soalnya kan dia patokannya kaki dulu kan. Oh. Kaki rendah terus ini risih akhirnya kan bisa. Jadi bahu yang dijadikan ya. Ya itu namanya nggak paham. Tapi kalau misalkan yo bah orang tua kan sungkan kadang-kadang ya. Ya meskipun saya kan sungkan kadang-kadang. Iki ya opo iki. Ya, Pak Herman wis terobos ae ya. Pak Bobi terobos iki ya opo iki. Pak Herman wis terobos, Pak Munas ya senggol. Apalagi Pak Ipin terobos ae. Kamu sih pengalaman sholat tuh. Oke, ada pertanyaan yang lain monggo. Pak Legimin. Satu, dua. Hah? Di sebelah sana. Dia di belakang. Iya. Ini di belakang. Terus 1, 2 baru kosong ada itu. Di belakang. Dia sempat. Sompat. Soft 2 kosong. Wih, iya susah gue. Iya. Kayaknya nyelempit ya. Ya gak usah masuk. Masuk lan robos banyak orang ya. Harusnya pas di belakangnya itu. Ya wes bismillah lah ya. Dapat niatnya itu. Dapat niatnya lah ya minimal niat berjamaah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan gak dapat pahala jamaah. Ya sudah kita wes bismillah. Kalau dari mazhab yang lain masih terhitung jamaah. Ya anggap aja lah kita dapat pahala jamaah berdasarkan mazhab yang lain. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ya. Dikatakan kosong itu mereka paham ya. Yang benar. Misalnya contohnya begini, ini ada orang. Terus karena ini misalkan masih bocor ini kan ada tiba gitu. Berarti kan nggak ada orang, ini kosong masalah. Ya kalau ada AC kok bocor ya basah nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Itu kan ada dalam keadaan darurat gitu lah. Nggak usah dipaksakan. Di bawahnya AC bocor gitu. Oke, sudah jelas? Ya Pak Supri. Jumatan di lantai bawah. Oh, imamnya di lantai 2 tuh. Tapi ngelihat jamaah yang di belakangnya, di depannya. Pakai TV. Pakai TV tuh. Oh, pakai TV. Saya belum pernah sholat di sana. Lantai berapa, Bal? 2. Jadi imamnya di lantai 2, yang bawah juga ada pakai TV banyak. Itu kalau mau menuju ke imam berarti mundur kan? Mundur. Ya itu sama jawabannya. Tidak dapat pahala berjamaah. Emannya ya di situ. Emannya di situ. Tapi ya bukan berarti nanti pas tiba-tiba dibongkar semua, ya nggak usah. Diakali ya. Kalau kita ikut imam di TV gimana? Boleh nggak? Ya nggak boleh, apalagi yang diikuti sholat di Mekah. Ya, maghribnya di sini jam berapa, di sana jam 10. Tarawih ya selisihnya 4 jam. Kita tarawihnya jam 8, di sana jam 12. Imamnya itu. Nggak bisa. Pak Freddy nggak bisa menuju situ ya. Jadi imam itu harus kelihatan kita ada dalam satu ruangan. Kalau seandainya tidak dalam satu ruangan, jaraknya itu 300 dhiro. 300 dhiro itu kurang lebih 150 meter.
Jadi kalau misalkan sini sholat terus sampai meluap, terus tiba-tiba kosong, terus di sana misalnya, yang penting 150 meter kelihatan, tapi nggak dapat pahala jamaah itu, tapi sah yang ngikuti. Nah, kalau dari TV nggak bisa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Herman. Kalau misalnya sholat berjamaah, saya dengan Abai Pin jejer, Abai Pin nggak terasa kalau kencing, itu saya berhentikan atau gimana? Nah, Pak Herman tahu dari mana Abai Pin kencing? Apa namanya basah karpetnya? Saya berhentikan atau dilanjut ya? Basah ya? Iya, Abai Pin nggak terasa kalau itu kencing ya. Tapi saya tahu loh, ini baunya kencing kan loh. Ini diberhentikan atau gimana Ustaz ya? Susah gitu ya. Ya lihat mengalir ke Pak Herman apa ya, enggak? Mengalir ke depannya Pak Herman. Menuju ya. Ya Pak Herman menghindar. Melepas dari geser. jamaah. Ya Atau enggak, bergeser aja, geser. Ya, kecuali Pak Herman kesentuh oleh najisnya tiba-tiba, oh padem, yo. Pipis Abah Ipin, batalkan karena Pak Herman sudah batal kena pipisnya Abah Ipin. Ya, kalau saya umpama menghindari aliran, menjauh, ini saya semakin bergeser terus. Akhirnya kayak kejar-kejaran itu. Terus saya Baipin saya biarkan, kayak kasih tahu ya. Ya enggak dikasih tahu lah, dikasih tahu. Batal ya. No, Bah, iki batal, Bah. Iki loh kok ini gitu loh. Wes, ada lagi? Iya. Buus sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Pak Herman lagi sholat ba'diyah Isya, ya. Terus datang Pak Freddy, nggak ngerti kalau Pak Herman lagi sholat ba'diyah Isya. Pak Freddy nepuk berjamaah ke Pak Herman yang sholat ba'diyah Isya. Jadi Pak Freddy sholat Isya berjamaah kepada orang yang sholat sunnah. Apakah boleh? Boleh. Biarkan kalau misalkan dia nggak tahu ngikut kita, biarkan aja ngikut. Jangan ditolak. Pak Freddy yang berjamaah itu dapat pahala jamaah. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i aturannya tidak harus sama niat imam dan niat makmum. Yang penting yang harus sama itu cara sholatnya. Duhur sama sholat sunnah caranya sama, ada sujudnya, ada rukunya. Yang nggak boleh itu kalau beda cara. Contoh, Pak Herman lagi sholat jenazah, Pak Freddy sholat duhur, beda. Allahu Akbar, Pak Freddy rukuk, Pak Herman ternyata takbir kedua, itu nggak bisa. Atau sholat gerhana, yang sholat rukuknya 2 kali itu apa? Sholat gerhana, iya kan? Kan itu beda cara. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang sama caranya itu boleh, meskipun sholatnya beda. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Misal kita di sholat 4, setiga itu rapet, setiga itu kolom 1. Kemudian kita kosong, kita bisa lewat. Tapi yang di 3 ini nggak ngisi ya? Apa? Ya enggak, minimal kan sudah ada niat. Waduh, ya minimal ada niat lah. Enggak, Allah yang enggak segitunya, ya enggak segitu kejamnya, ya. Meskipun rumusnya seperti itu, Allah enggak begitu kejam. Niat kita wis jamaah, ya. Paling ya saya dicari-cari solusi yang baik oleh Allah. Kasihan wis dateng gitu ya. Minimal jadi tegur, Pak kalau kosong diisi gitu loh, kasih tahu. Minimal ngasih tahu. Itu ada usaha untuk ngasih tahu kalau kita nggak bisa ngisi tempat itu. Ada pertanyaan yang lain? Misalkan siapa? Pak Munas lagi ke mall, terus sholat di musola mall, terus ada cewek ngajak jamaah, Bang, dipanggil abang ya, Bang, anu Mas, dipanggil Mas ya. Tapi bukan siapa-siapanya Pak Munas. Boleh benda itu? Tidak boleh. Kalau bukan mahram, nggak boleh. Berjamaah dua-duaan, laki-laki perempuan yang bukan mahram, hukumnya makruh tahrim. Bukan pahala yang didapatkan, tapi dosa.
Ya, kecuali banyak ya, ibu-ibu jamaah apa imamnya laki-laki satu nggak apa-apa. Tapi kalau berdua-duaan lebih baik afdol sholat sendiri. Kalau ceweknya dua, Cantik-cantik ya. Yang penting bukan berkholwat berdua-duaan. Itu kan bertiga sudah. Jadi seandainya terjadi sesuatu nggak mungkin gitu loh, karena ada satu orang lagi, tidak terjadi fitnah. Maksudnya berduaan tapi di ruangan itu ada orang, itu nggak ada masalah Ustaz ya? Enggak, tetap saat sholat harus lebih dari dua. Nah gini, tadi waktu Isya, waktu asar, saya gini persis ya. Di situ ada suaminya, sholat asar, sudah selesai, duduk zikir. Terus istrinya, Pak Herman, ayo jamaah gitu. Terus jamaah sama saya batin saya ada suaminya di sana. Akhirnya saya ngimami. Nah itu ya Pak Ustaz. Iya, ada tetap. saksinya ya. Tetap hukumnya makruh tahrim. Bisa timbul fitnah orang itu. Lah, iki Pak Herman ono opo iki? Padahal ono suami. Lah kan orang yang nggak ngerti. Loh, ono suami Pak Herman kok ngimami istrinya wong? Bisa kan kayak gitu? Bisa. Haram hukumnya. Malah tambah parah ono suami kok berani gitu loh. Iya. Kok berani jadi imam dari istrinya orang ini piye? Iya. Ada nomor HP-nya ada. Oh. Gak boleh tetap, meskipun di situ ada saksinya. Orang-orang yang baru masuk, misalkan saya masuk, loh, Pak Herman ini ngimami sopo? Pasti fitnah dari saya itu. Abaipin loh. Tapi kalau dua orang, oh Pak Herman ini lagi berjamaah, aman. Itu sekolah sudah sama-sama kenal, sudah sama-sama tahu. Sama, tetap mau sama-sama Jadi kenal. masalahnya dua-duanya ini. Dua-duaan, ya. berdua-duaan yang nggak boleh. Ya, jadi kalau berdua-duaan tidak boleh. Kalau banyak nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes, cukup. 9:30 harus sudah selesai. Nggak usah malam-malam, takutnya kesiangan soalnya besok harus sahur.